Salam sejahtera bagi Anda, bagi pasangan Anda, dan anak-anak Anda. Kembali saya menyapa Anda dalam channel Ngatur Uang. Saya, Andreas Freddy Pilor, dalam Ngatur Uang. Oke, tema hari ini saya akan ingin berbagi dengan judul Kapan Mempersiapkan Warisan atau Wasiat. Baik, sesungguhnya saat yang paling tepat untuk berpikir dan bertindak serta merencanakan segala sesuatu terkait dengan warisan adalah pada saat orang tua masih cukup sehat, masih dapat berpikir dengan jernih, dan kemudian dapat berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak. Dan tentunya pada saat anak-anak masih menghormati orang tua. Ya, jadi anak-anak tidak menganggap orang tuanya sebagai seseorang yang tidak bisa diajak komunikasi dan membebani, dan bahkan ada anak-anak yang kadangkala kurang ajar sama orang tua, sehingga orang tua didominasi, didikte, bahkan tanda petik diintimidasi untuk segera menjual hartanya dan untuk dibagi-bagi. Jadi pada saat orang tua masih cukup sehat, berpikir dengan jernih, dan dihargai oleh anak-anak, ya, pada saat itu pula orang tua dapat berkomunikasi, mengumpulkan semua anak-anaknya di dalam sebuah percakapan yang serius. Tentu hanya anak-anak saja, menantu tidak perlu ambil bagian. Ya, jadi orang tua tersebut menyampaikan baik dia masih berdua, ya masih berdua ataupun tinggal sendiri. Jadi orang tua bisa memanggil para anak-anaknya untuk menyampaikan apa yang diinginkan oleh orang tua. Jadi seandainya orang tua ingin ingin menyampaikan keinginannya ataupun kehendaknya bahwa hartanya tersebut akan dipakai untuk kehidupan pribadinya, dapat hidup layak dan menikmati masa tua, tentu anak-anak tidak berhak melarang orang tua menggunakan harta hasil kerja keras puluhan tahun orang tua. Jadi, orang tua pada saat masih sehat, masih berpikir dengan jernih, masih dihargai anak-anak, dapat memanggil anak-anaknya dan menyampaikan bahwa harta yang orang tua miliki akan digunakan untuk hidup layak dan bahagia di masa tua. Dan kemudian, bila mana masih ada harta, ya kalau hartanya cukup banyak, masih ada harta yang bisa disisihkan ataupun yang dapat disiapkan untuk anak-anaknya, orang tua bisa menyampaikan bahwa katakanlah misalnya anaknya berjumlah 3. Kemudian orang tua memiliki harta ataupun properti sebanyak mungkin, katakanlah 6, 7, atau 8. Jadi bisa saja orang tua menyampaikan masing-masing hartanya kepada anak-anaknya dalam bentuk satu rumah, ya, sehingga sisanya orang tua bisa menggunakan untuk disewakan, kemudian hasilnya bisa untuk digunakan untuk konsumsi hidup layak, dan tidak menggantungkan hidup ataupun tidak membebani anak-anak. Jadi, orang tua sebaiknya berkomunikasi, memanggil seluruh anak-anaknya pada saat Anda ataupun orang tua masih sehat untuk dibicarakan. Dan kemudian bila perlu, tuliskan apa yang hendak Anda lakukan terhadap harta benda tersebut. Ya. Namun bila mana harta Anda sangat-sangat terbatas, ya katakanlah misalnya rumah Anda tinggal 1 atau 2, ya sementara anak Anda 3, 4 orang, maka sampaikan bahwa mungkin satu rumah Anda jual dan kemudian Anda gunakan untuk konsumsi hidup layak sampai Anda meninggal dunia, dan rumah yang satu Anda tinggali. Intinya, Anda orang tua wajib membuka komunikasi pembicaraan kepada anak-anak. Ya, anak-anak, bukan menantu. Ya, sampaikan apa yang hendak Anda lakukan terhadap perencanaan pembagian harta Anda. Dan anak-anak harus mendukung apapun kehendak orang tua terkait dengan harta yang telah diperolehnya selama puluhan tahun dengan kerja keras. Dan semestinya orang tua pada saat tua menikmati waktunya, ya, hingga mereka berdua meninggalkan dunia ini.
Jadi, orang tua sebaiknya mulailah berkomunikasi. Panggil anak-anak Anda untuk sampaikan selagi Anda masih sehat secara fisik maupun pikiran dan Anda masih dihargai oleh anak-anak Anda. Karena banyak sekali cerita yang saya akan coba sampaikan dalam tema-tema berikutnya, di mana anak tersebut ternyata tidak bersikap baik kepada orang tua yang telah melahirkan dan membesarkan dia. Oke, silakan berkomunikasi, buka hati, buka pikiran, dan bila mana Anda memerlukan komunikasi atau konsultasi atau pertanyaan, silakan Anda sampaikan di komen, dan kemudian saya akan berusaha untuk dapat menyampaikan apa yang saya pahami untuk bisa Anda jadikan sebagai referensi. Terima kasih, sampai jumpa, salam sejahtera buat Anda semua.